Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Yajamana. Krishna yang diperankan oleh Darshan Togudev adalah penguasa minyak tradisional di desanya. Kemudian datang Seti, seorang broker minyak dari Mumbai yang ingin membeli semua minyak dari pasar desa Krishna untuk di-branding ulang. Krishna pun menolaknya karena riwayatnya yang dulu pernah tahu seorang warga kena tipu oleh broker. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Muhammad Tumimoner 8116, Heri Kurniawan 6687, Jahonri 566, Andalusi 6240, dan Siti Hamidah ZM 1126. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Krishna, sang pemuda desa akan melawan mafia minyak didalangi oleh Seti. Dan cerita Krishna pun dimulai. Masyarakat Talupuli Durga di negara bagian India Karnataka menjalani hidup dengan bahagia, aman, sentosa. Guys, Talu ini setingkat kecamatan lah kalau di Indonesia. Terdapat 40 desa di Huli Durga. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan penghasil minyak goreng. Berbagai kebutuhan hidup bisa dipenuhi di pasar. Pasar Uli Durga sebagai pusat perekonomian sudah berumur ratusan tahun. Saat ini, pasar dipimpin Kurikal Hulipayana, salah satu perusahaan raksasa yang menjual minyak goreng Golden Eagle milik Devi Seti, mengklaim seluruh wilayah India sudah menggunakan produknya. Tapi seorang wartawati bernama Gangga menyebut klaim tersebut tidak benar. Karena faktanya, 40 desa di wilayah Huli Durga tidak pernah menggunakan minyak yang diproduksi Golden Eagle. Devi Seti ingin produknya bisa masuk Huli Durga. Dia tidak peduli bagaimanapun caranya, tapi tentu saja tidak akan mudah. Huli Durga ada pemuda bernama Krishna. Dia selalu siap menjadi pelindung Huli Durga. Setiap ada yang membuat ulah, Krishna pasti datang menyelesaikan masalah. Dia pemuda hebat, ototnya kuat. Krishna tergila-gila dengan seorang gadis cantik bernama Kaveri. Keduanya saling mencintai sejak kecil. Kaveri adalah anak kepala pasar, Nayak yang tergolong kaya raya. Tapi Krishna tidak pernah berkecil hati mencintai Kaveri, meski dia bukan dari kalangan berada. Krishna tidak pernah membiarkan siapapun menyakiti atau mencintai Kaveri. Setiap pria yang datang untuk melamar Kaveri selalu dicegat. Kaveri sendiri ingin menikah dengan Krishna. Cintanya tulus, tak akan pernah pupus. Kaveri menemui nenek Krishna di pasar. Dia mengeluhkan sikap Krishna yang pengecut. Sampai saat ini, Kaveri selalu menunggu diajak menikah. Jika dia pria sejati, dia harus temui ayah saya, harus berani berdiri di depan ayah, lalu mengajak saya menikah, ujar Kaveri. Nenek Krishna tidak suka cucunya direndahkan. Dia meminta Krishna menemui langsung ayah Kaveri. Tanpa pikir panjang, Krishna langsung dengan gagah berani melangkahkan kakinya menghampiri ayah Kaveri, Nayak. Krishna begitu percaya diri. Tapi ketika ayah Kaveri menoleh ke arahnya,
Krishna langsung salah tingkah. Nyali pemuda kuat itu selalu ciut jika berhadapan dengan calon mertua. Tiba-tiba sebuah kapak hampir mengenai Nayak. Beruntung Krishna sigap melindungi. Nayak selamat. Wajah Krishna yang sedari tadi pengecut ketika masalah cinta berubah menjadi ganas dan puas. Orang yang berani ingin membunuh kepala pasar tidak boleh dilepaskan. Krishna sendirian mengajar puluhan orang. Mereka adalah suruhan Mintai Suri, warga yang tidak menyukai Nayak. Krishna ingin memasukkan para penyerang ke penjara agar Nayak aman, tapi Nayak tidak setuju. Para penyerang juga warga desa. Selanjutnya, Nayak ditemui Senoy, pengacara milik perusahaan Golden Eagle. Senoy mengundang Nayak untuk bertemu pimpinan Golden Eagle, Devi Sethi. Nayak enggan bertemu, seharusnya Devi Sethi yang datang ke desa. Wartawati dari Mumbai, Ganga, datang ke pasar Huli Durga. Dia ingin meliput langsung proses pembuatan minyak secara konvensional atau tradisional. Dia akan tinggal selama seminggu di rumah Krishna. Devi Sethi juga datang menggunakan helikopter. Secara terang-terangan, masyarakat ditawarkan menjual minyak ke perusahaannya dengan harga mahal. Tentu saja disambut antusias. Hanya ada satu orang yang masih mempertanyakan niat Devi Sethi. Dialah Krishna. Anda datang ke sini untuk membeli atau menjual minyak. Kalau mau membeli, lalu untuk apa? Kalau akan dijual lagi di tempat lain, berarti Anda broker, ujar Krishna. Hal yang sangat aneh bagi Krishna. Devi Sethi akan membeli minyak ke masyarakat dengan harga 200 rupiah per liter, sementara akan dijual lagi seharga 140 rupiah per liter. Artinya, perusahaan akan rugi 60 rupiah per liter. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari merek minyak yang mereka buat akan hilang ke depannya, karena Devi Sethi akan menjual ke pihak lain dengan merek Golden Eagle. Sebagian masyarakat tetap ingin menjual minyak ke perusahaan karena harga lebih tinggi. Krishna kemudian meminta Sitaramu untuk bicara. Bagaimana keluarganya hancur karena ditipu perusahaan. 30 tahun yang lalu, keluarga Sitaramu memiliki toko pakaian sutra yang cukup besar dari hasil tenun keluarga. Tapi semuanya hancur setelah perusahaan tekstil dari Mumbai datang menawarkan kerjasama. 2 tahun pertama kerjasama berjalan lancar, tapi setelahnya hanya ada penderitaan. Jumlah pemesanan dikurangi tiba-tiba. Ayah Sitaramu terpaksa bunuh diri karena bangkrut. Ibunya juga meracuni semua keluarga untuk mati bersama. Sitaramu yang selamat harus menjalani hidup sendirian. Masyarakat akhirnya mengerti apa maksud Krishna. Mereka tidak menjual minyak ke perusahaan. Devi Sethi kemudian diminta segera pergi meninggalkan Huli Durga. Semua yang terjadi terekam dengan baik oleh Ganga. Devi Sethi tidak menyadari jika ada wartawan saat dirinya dihina di pasar minyak Huli Durga. Devi Sethi tidak terima dengan hinaan itu. Dia menggunakan pemerintah untuk menguasai pasar Huli Durga. Pejabat sekelas menteri berada di bawah ketiak Devi Sethi. Menteri mendatangi Nayak memberitahukan jika proyek pembangkit listrik termal akan dimulai kembali di pasar Huli Durga. Dulu, Nayak salah satu pentolan yang menolak proyek tersebut bersama masyarakat dari 10 desa. Masalahnya, pegawai pemerintah bersama polisi sudah berada di pasar melakukan survei. Semuanya masih terkendali. Devi Sethi kemudian meminta Mintai Suri untuk membuat kekacauan. Mintai Suri tidak mau tokonya disurvei dengan alasan Nayak telah menerima suap dari menteri. Suri juga memukul petugas sehingga keributan terjadi. Polisi benar-benar biadab di film ini. Mereka memukul wanita dan orang tua seenak jidat.
Kaveri juga tidak lepas terkena pukulan, sementara Krishna berusaha membantu semua warga yang semakin banyak terluka. Malamnya, Suri bersama masyarakat pasar mendatangi rumah Nayak. Kaveri memberitahu hal itu ke Krishna agar segera datang. Suri bersama masyarakat sudah sepakat menolak proyek pembangkit listrik termal. Perusahaan Golden Eagle akan membantu dengan syarat masyarakat mau menjual minyaknya. Rupanya masyarakat sudah terprovokasi. Semua orang kecuali Krishna setuju menjual minyak ke perusahaan. Tidak ada pilihan lain. Nayak mengalah dan memberikan kunci pasar ke Suri. Kini pasar di bawah kendali Suri, artinya sudah dikuasai oleh Devi Seti. Toko-toko minyak di pasar juga sudah berganti merek menjadi Golden Eagle. Krishna tetap memilih mempertahankan merek minyaknya Nandi, tapi konsekuensinya dia harus keluar dari pasar. Giliran Krishna yang diusir oleh Seti. Krishna juga ingin dibunuh. Untungnya Krishna pemuda kuat. Dia berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran itu. Krishna menilai Devi Seti sudah keterlaluan. Dia ingin melawan kesombongan Seti. Jika Huli Durga sudah direbut, maka kini giliran Krishna yang akan memasuki wilayah kekuasaan Seti di Mumbai. Saya akan datang ke kota Anda dan menjual minyak saya di sana. Kalau Anda mampu, silahkan nantikan saya tantangnya. Krishna datang ke Mumbai seorang diri dengan membawa minyak miliknya. Di Mumbai, dia ditemani wartawati Ganga. Krishna diingatkan agar tidak melawan Devi, karena Devi adalah pengendali sistem dan penguasa Mumbai. Kakek Ganga, Sadasi, akan membeli minyak goreng untuk bisnis cateringnya. Tapi karena Krishna membawa minyak, Sadasi membeli minyak itu. Krishna juga disarankan menjual minyak ke temannya Sukat Ali di pasar minyak Mumbai. Ketika minyak dibawa ke pasar, Krishna langsung dihadang para penguasa pasar. Dia diusir karena tidak memiliki izin. Minyak yang dibawa ingin ditendang. Krishna langsung menunjukkan sisi kekerasannya. Pukulan Krishna bisa membuat orang terlempar jauh. Tendangannya mampu mematahkan tulang musuh. Beruntung, Ali yang dicari datang menghentikan keganasan Krishna. Tapi Ali tidak menyukai sifat kekerasan Krishna sehingga diminta pergi. Krishna mencoba menjual minyak yang sudah terlanjur dibawa. Tapi untuk mendapatkan tempat saja tidak bisa. Bahkan gerobak yang digunakan juga diambil pemiliknya. Krishna tetap tidak mau pergi dari pasar. Padahal hujan juga sudah turun dengan sangat deras. Devi Seti datang-datang mengolok-olok. Tanpa isinya, setetes minyak milik Krishna tidak akan pernah terjual di Mumbai. Krishna disuruh meminta maaf karena pernah menyebutnya broker. Tapi Krishna tidak bergeming. Devi bersumpah akan membuat Krishna mau minta maaf. Krishna merasa sedih. Dia kemudian pulang ke rumah Ganga. Di sana sudah berkumpul banyak pengusaha catering. Ternyata makanan yang dimasak dengan minyak goreng merek Nandi milik Krishna hasilnya sangat memuaskan. Makanan terasa lebih lezat. Mereka semua ada di sini untuk membeli minyak merek Nandi, kata Hedge. Minyak Nandi mulai memiliki pelanggan di kota Mumbai.
minyak yang diracik dengan cara tradisional itu semakin laris. Bisnis Krishna berkembang cukup pesat. Dia pun akhirnya sukses. Kaveri juga mengunjungi Krishna ke Mumbai. Di pasar minyak, Ganga melihat Kaveri pergi bersama pengacara Devi Seti, Shenoy. Krishna membiarkan Kaveri berbohong dan pura-pura tidak tahu. Tapi malamnya, Kaveri berkata jujur. Dia sudah pergi ke kantor Devi Seti. Kamu diusir dari pasar, desa, lalu datang ke sini menjual minyak dan berhasil. Tapi di sana, desa kehilangan segalanya, ungkap Kaveri. Banyak warga yang lebih memilih bunuh diri. Penyebabnya, perusahaan Golden Eagles tidak mau membeli minyak lagi. Bahkan banyak minyak yang sudah dibeli belum dibayar. Ayah Kaveri, Nayak, berjuang semampunya membeli minyak masyarakat. Kedatangan Kaveri ke Mumbai sebenarnya untuk bertemu Devi Seti. Tapi Devi akan membeli minyak masyarakat lagi jika Krishna mau meminta maaf. Meski begitu, Kaveri tidak menginginkan Krishna untuk tunduk kepada orang lain. Tapi Krishna yang mau melakukannya sendiri. Krishna sama sekali tidak dendam karena pernah dibuang dan terusir. Apalagi Kaveri dan keluarganya sudah mengorbankan banyak hal untuk membantu masyarakat. Krishna bersama Kaveri datang ke kantor Devi Seti untuk meminta maaf. Rupanya permintaan maaf itu disaksikan langsung oleh masyarakat di desa melalui video call. Saya akan membuat banyak lapangan kerja untuk kalian semua. Kita bisa buat pabrik apa saja, tapi jangan lagi produksi minyak, ucap Devi Seti. Krishna tertawa mendengar tawaran Devi. Kini Devi yang diolok-olok. Apalagi masyarakat sudah sadar kesalahan yang pernah mereka lakukan. Selama ini, saya hanya menjual minyak milik saya di tempat Anda. Sekarang saya juga akan menjual minyak masyarakat desa. Saya ingin lihat apa yang bisa Anda lakukan, tantang Krishna. Anak buah Devi ingin memukul Krishna, tapi yang terjadi sebaliknya. Keberanian Krishna karena memiliki kekuatan fisik tak tertandingi. Kami tahu cara membuat minyak. Kami juga tahu cara memenggal seseorang, kata Krishna membuat Kaveri bangga. Seorang pengusaha, Pula Reddy, datang menemui Krishna. Reddy mengaku ingin menghancurkan Devi Seti, sebagaimana yang pernah dilakukan Devi kepadanya. Reddy mengajak Krishna untuk bekerja sama melakukan kesepakatan bisnis. Reddy siap membeli semua minyak masyarakat di desa. Krishna setuju dengan tawaran itu. Dia bersama neneknya akan pergi ke rumah Nayak untuk meminta izin membeli semua minyak masyarakat. Tapi nenek Kaveri mendengar ucapan lain dari telepon. Dia mengira Krishna dan neneknya akan datang untuk meminta Kaveri. Krishna Reddy datang ke desa. Keduanya menjadi sahabat akrab karena memiliki musuh bersama, Devi Seti. Tapi karena mobil mogok, Krishna datang sendiri terlebih dahulu ke rumah Kaveri bersama neneknya yang sudah menunggu. Kaveri dan keluarga menyambut Krishna dengan penuh antusias. Perwakilan masyarakat dan pendeta juga diundang. Krishna menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Krishna kemudian angkat bicara. Dia ingin membeli minyak dari ayah Kaveri untuk dijual di Mumbai. Tentu saja semua yang hadir menjadi kaget. Karena mengira Krishna akan meminta Kaveri, tapi justru berbicara minyak. Ayah Kaveri, Nayak, juga kecewa tapi sekaligus bangga. Masyarakat juga terharu dengan apa yang dilakukan Krishna. Pemuda ini tetap saja peduli dan memikirkan desa, padahal sudah diusir dan dibuang. Krishna memang pemuda hebat. Dia tidak melupakan kampung halaman setelah sukses di kota. Krishna tahu kapan harus berbicara masalah cinta dan kepentingan masyarakat. Semua masyarakat mendukung penuh Krishna. Bahkan merek minyak juga disetujui untuk menggunakan Nandi saja. Mitesuri yang dulu sebagai antek-antek Devi Seti juga meminta maaf. Untuk mengembangkan bisnis menjual minyak, Pula Reddy meminta Krishna mengurus lisensi dan sertifikasi lembaga standar India. Ya mirip-mirip BPOM lah kalau di Indonesia.
tapi ada masalah yang serius. Reddy ternyata bersekongkol dengan Devi Seti untuk menghancurkan Krishna. Polisi datang menyebut Krishna untuk disidang di pengadilan karena minyak yang dijual dianggap sudah tercemar. Devi Seti dan Reddy mengolok Krishna yang segera akan masuk penjara. Happy journey. I love challenges. Kandungan minyak nadi milik Krishna disebut mengandung cairan parafin mencapai 40%. Hal itu bisa membahayakan masyarakat. Krishna menerima semua tuduhan itu. Dia sama sekali tidak membantah hasil tes laboratorium. Ternyata yang tidak diduga, sampel yang diperiksa bukan minyak merek Nandi, tapi minyak Golden Eagle milik Devi Seti. Semua orang tercengang. Sampel yang dikirim Krishna untuk diperiksa memang minyak bermerek Golden Eagle. Saya tidak perlu buktikan kalau minyak saya murni karena lebih dari 1,5 juta orang yang makan menggunakan minyak saya. Termasuk makanan di pengadilan ini dimasak menggunakan minyak saya, tegas Krishna. Krishna kemudian menantang hakim pengadilan Pattabhiram untuk menguji minyak nadi di pengadilan. Hakim setuju minyak merek Golden Eagle juga akan diuji langsung di pengadilan. Dalam waktu singkat, hakim bisa mendapatkan hasil pemeriksaan. Minyak nadi terbukti murni, sedangkan minyak Golden Eagle mengandung 40% parafin. Segera bawa Devi Seti ke tahanan. Di seluruh negeri, hentikan penjualan minyak Golden Eagle. Ini perintah pengadilan, tegas hakim Pattabhiram mengetuk palu. Masuknya Devi Seti ke penjara bukan akhir dari segalanya. Dia memiliki banyak uang dan kuasa untuk lepas dari kasus minyak. Untuk benar-benar bisa menghancurkan Devi Seti, sudah ada dokumen yang dikumpulkan seseorang bernama Irfan Ali. Tapi sayangnya, Devi Seti sudah membunuh Irfan. Jika dokumen itu sampai ke pengadilan, Devi Seti bisa tamat. Ayah Irfan, Shokat Ali, menyerahkan semua bukti yang telah dikumpulkan ke anaknya, ke Krishna. Hal itu setelah melihat Krishna bisa melawan Devi Seti di pengadilan. Devi yang sudah masuk dalam tahanan menjadi panik, tapi Devi tidak habis akal. Malamnya dia akan keluar dari tahanan dan menyelesaikan masalah yang ada. Untuk mendapatkan dokumen bukti kejahatannya, Devi mendatangi Kaveri dan ayahnya. Nayak disuntikan racun tikus lalu dikirim menemui Krishna dalam kondisi sudah lemas. Apabila dokumen terlambat diserahkan, maka Kaveri juga akan menerima racun tikus. Nayak sebenarnya mengagumi Krishna sejak lama. Dia sangat ingin Krishna menjadi menantunya. Krishna, berjanjilah kamu akan melindungi desa dan orang-orang kita, ucap Nayak mengembuskan nafas terakhirnya. Krishna menjadi begitu sedih dan sangat murka. Dia membawa dokumen sesuai permintaan Devi Seti, tapi Krishna datang dengan amarah. Anak buah Devi Seti langsung dibunuh. Tanpa banyak basa-basi, Reddy juga ditusuk. Krishna kemudian mengajar Devi Seti, seorang pengusaha ternama, bukan siapa-siapa di mata pemuda desa. Devi seperti orang pengecut yang ingin melarikan diri. Tubuhnya kemudian terbakar, mati mengenaskan secara hina dan hina. Krishna berhasil menyelamatkan Kaveri. Sementara berita di televisi menyebutkan pengusaha minyak nomor 1, Devi Seti, meninggal karena kecelakaan kebakaran. Perusahaan sudah banyak menghancurkan produk lokal. Jangan lagi ada produk-produk di desa yang dijual ke broker. Lalu orang desa memilih bekerja di kota sebagai budak. Tutup Krishna mengakhiri film. Dan film pun berakhir.